Selamat datang di bagian ketiga yang adalah bagian terakhir dari pembahasan cara untuk memberikan dukungan emosional. Kali ini kita akan membahas tentang memperlihatkan dukungan. Sebelum kita mulai, Anda bisa support channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share video ini di sosial media Anda. Siapa tahu ada teman, saudara, atau keluarga Anda yang membutuhkannya. Terima kasih untuk supportnya. Mari kita mulai. Hal pertama untuk Anda memperlihatkan dukungan adalah tanya pada teman Anda apa yang ingin ia lakukan. Jika ia merasa ia membutuhkan lebih banyak dukungan emosional, hal ini cenderung menunjukkan bahwa sesuatu di dalam hidupnya tidak seimbang. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk membantunya menelusuri tindakan apa yang dapat ia perbuat agar keadaan emosionalnya kembali seimbang. Teman Anda mungkin tidak dapat segera menemukan solusinya, dan itu tidak apa-apa. Jangan menekannya untuk langsung membuat suatu keputusan. Ia mungkin hanya perlu didengarkan dan diterima terlebih dahulu. Tanyakan jenis pertanyaan yang berbunyi, bagaimana jika? Pertanyaan semacam ini akan membantu seseorang untuk mencari dan memikirkan tindakan selanjutnya yang mungkin belum pernah dipertimbangkan sebelumnya. Memberikan pilihan melalui sebuah format pertanyaan tidak akan terdengar terlalu mengancam, dan teman Anda mungkin tidak akan merasa seolah ia disuruh melakukan sesuatu. Pendekatan ini dapat Anda lakukan untuk memberikan saran dengan sikap yang sportif tanpa membuatnya jatuh. Ingat, Anda tidak memperbaiki masalah untuk teman Anda. Anda hanya memberikan dukungan dalam mencari solusi dari masalah yang ia lalui. Sebagai contoh, jika teman Anda sedang kesulitan dari segi finansial, Anda dapat bertanya, bagaimana jika Anda dan atasan berdiskusi untuk kenaikan gaji? Mungkin keponakan Anda merasa pusing dengan tanggung jawab pekerjaan dan masalah rumah. Anda dapat bertanya, bagaimana jika Anda merencanakan liburan bebas stres dengan keluarga? Pertanyaan bagaimana jika apapun yang sesuai akan membantu. Yang kedua, identifikasi sebuah tindakan. Teman Anda mungkin tidak mendapatkan solusi dengan cepat, tapi penting bagi Anda untuk mendukungnya dalam mengambil langkah-langkah kecil untuk menyelesaikan masalah. Mengidentifikasi langkah selanjutnya itu penting, bahkan jika masalahnya kecil, seperti teman Anda yang menyetujui untuk berbicara lagi dengan Anda keesokan harinya. Orang-orang cenderung lebih merasa didukung ketika mereka tahu mereka memiliki orang-orang yang dapat diandalkan di hidup mereka, yang akan membantu mereka melihat gambaran yang lebih besar. Teruslah mendukung teman Anda dalam mengambil langkah tindakan sampai masalahnya selesai. Ini mungkin akan menjadi proses yang lambat, tetapi ia akan menghargai dukungan Anda. Ketika seseorang tengah berduka, mungkin tidak ada langkah tindakan spesifik yang dapat diambil. Setiap orang berduka dengan cara yang berbeda, dan kesedihan mereka bisa bertahan sampai setahun atau lebih. Ketika Anda mendukung seseorang yang sedang berduka, mendengarkan cerita yang ingin ia ceritakan, dan menerima perasaannya tanpa mengecilkan rasa kehilangannya adalah hal yang sangat penting. Terkadang, langkah tindakan dapat berarti meminta bantuan dari tenaga medis profesional yang berkaitan dengan kesehatan mental. Yang ketiga, berikan dukungan dengan cara-cara yang nyata. Terkadang lebih mudah untuk mengatakan hal-hal seperti, "Saya di sini untuk Anda jika Anda membutuhkan saya," atau "Jangan khawatir, semuanya akan segera berakhir." Alih-alih melakukan sesuatu yang benar-benar dapat menolong. Namun, sangat penting bagi Anda untuk benar-benar menunjukkan dukungan yang nyata daripada hanya mengucapkan lewat omongan belaka. Setelah meluangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan teman Anda mungkin akan memiliki beberapa ide mengenai hal-hal spesifik
yang dapat Anda lakukan untuk membuatnya merasa lebih didukung. Jika Anda tidak tahu harus berbuat apa, berikut beberapa panduan yang dapat membantu. Daripada mengatakan semuanya akan baik-baik saja, Anda dapat melakukan segala sesuatu yang Anda bisa untuk membuat situasi teman Anda menjadi lebih baik. Sebagai contoh, Anda dapat membantu teman yang sakit mencari seorang dokter spesialis yang bagus, atau membantunya mencari opsi-opsi perawatan yang sesuai. Selain berkata, "Saya menyayangi Anda juga dapat melakukan sesuatu yang Anda tahu akan berguna untuk teman Anda. Misalnya, membelikannya hadiah, meluangkan waktu lebih untuknya, atau membawanya ke tempat yang spesial untuk mengurangi stres. Daripada hanya berkata, "Saya ada untuk Anda bisa membawa teman Anda pergi makan malam atau membantu tugas-tugas yang ia perlu lakukan untuk menyelesaikan langkah tindakan yang perlu dilakukan. Yang keempat, tanyakan kembali keadaan teman Anda. Memang, semua orang memiliki jadwal tersendiri dan hidup mereka terkadang akan menjadi sibuk. Tapi penting bagi Anda untuk meluangkan waktu untuk membantu teman Anda. Ia mungkin telah menerima banyak dukungan dalam lisan, tapi level dukungan yang lebih dalam ini akan lebih dihargai. Ingat, kebaikan yang kecil benar-benar berarti dan akan terus diingat. Tips untuk Anda. Ketika Anda mencari solusi, menggunakan jenis pertanyaan bagaimana jika adalah cara yang bagus untuk menyarankan solusi yang lebih sehat dan seimbang tanpa terlihat terlalu menekan teman Anda. Ingat, Anda tidak membuat keputusan untuk teman Anda. Pekerjaan Anda adalah untuk menunjukkan dukungan dan membantunya membentuk keputusan sendiri. Pastikan Anda tenang. Sebelum mencoba untuk memberikan dukungan kepada orang lain, pastikan Anda sendiri sehat secara emosional. Ini tidak baik untuk teman Anda atau Anda jika Anda bingung dan panik pada saat Anda mencoba memberikan dukungan kepada teman Anda. Pastikan Anda berkomitmen dalam melakukan apapun yang dapat membantu teman Anda. Akan lebih baik lagi bagi Anda untuk secara sukarela melakukan sesuatu yang Anda tahu dapat Anda lakukan dengan sungguh-sungguh daripada nantinya mengecewakan teman Anda dengan menelan janji sendiri. Tetaplah fokus kepada teman Anda. Berhati-hatilah dalam membagi pengalaman Anda sendiri ketika Anda mencoba untuk memberi dukungan kepada orang lain. Walaupun menceritakan pengalaman Anda terkadang efektif, tetapi tidak jarang hal tersebut dapat menjadi bumerang, khususnya jika teman Anda merasa bahwa Anda sedang mencoba untuk mengecilkan situasi dan perasaan mereka. Jadi, mungkin lebih baik bagi Anda untuk tetap fokus pada situasinya. Firasat bisa membantu ketika Anda tengah mencoba untuk mengerti teman Anda dan memperlihatkan empati. Tidak apa-apa untuk berpegang pada firasat Anda ketika Anda hendak memperkirakan perasaan seseorang atau dalam membuat saran. Namun, jika teman Anda mengoreksi Anda, terimalah koreksinya. Penerimaan tanpa syarat adalah bagian yang besar dari dukungan emosional. Demikian bagian ketiga, yang adalah bagian terakhir dari pembahasan cara untuk memberikan dukungan emosional. Jika Anda melewatkan bagian pertama dan kedua dari seri ini, silakan klik tautan yang tercantum di kolom deskripsi di bawah. Semoga seri ini membantu Anda menjadi seseorang yang bisa diandalkan dalam memberikan dukungan emosional bagi orang lain. Sampai jumpa di video-video yang lain. Salam.